Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arjun Juniarca, dan sekarang kita sudah mencapai bab 19, di mana sekarang penjelasan tentang NFS server. Nah, jadi kita yang pertama yaitu tentang pengenalan NFS dan install NFS server. Nah, jadi NFS server itu merupakan protokol atau software yang digunakan sebagai sharing antar Linux ke Linux, sedangkan jika terdapat data yang ingin dikirimkan ke Windows, itu kita bisa menggunakan yang namanya Samba. Jika terdapat server Linux dan klien Windows, maka kita bisa menggunakan protokol Samba ini. Pada topologi kita akan membuat Debian server memiliki beberapa data dengan direktori yang mana nantinya data pada direktori tersebut akan diakses melalui Ubuntu desktop atau klien Ubuntu. Karena mereka berdua ini adalah Linux dan Ubuntu desktop adalah Linux juga. Maka kita juga bisa menggunakan NFS server pada lab kali ini. Jadi kita langsung saja buka Debian servernya. Mungkin pada penjelasan kali ini kita tidak akan berurusan dulu dengan router Debian. Jadi yang pertama itu kita akan coba install NFS. Nah, untuk menginstalnya teman-teman harus terkonek dulu ke dalam internet. Jadi coba dulu ping 888. Kita cek ping google.com dan kita enter, dan di sini sudah tersambung ke internet. Lalu kita akan langsung menginstalnya saja, yaitu dengan apt install nfs strip kernel strip server. Dan di sini kita sudah dalam proses installnya, jadi teman-teman tunggu saja proses installnya. Nah, jadi jika teman-teman tidak bisa menginstal, jadi teman-teman harus mengatur repositorinya terlebih dahulu. Jadi sehingga kita bisa update tentang Debian server kita secara online. Nah, lalu caranya yaitu teman-teman pergi ke root, lalu nano/etc/apt/sourcelist, kita enter dan teman-teman masukkan saja yang di dalam sini nih. Lalu jika sudah, teman-teman Ctrl X, Y, dan enter. Lalu kita apt update. Sudah, teman-teman tinggal menginstal NFS-nya dengan apt install nfs strip kernel strip server. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu konfigurasi NFS read only, dimana kita akan pertama-tama membuat sebuah direktori pada Debian server, yang mana direktori itu bisa diakses melalui klien. Jadi pertama-tama kita buka terlebih dahulu server Debiannya, dan kita cek terlebih dahulu yaitu ls/. Nah, jadi kita buat saja yaitu mkdir slash namanya nfs 1 saja, lalu kita enter, lalu kita ls slash. Nah, di sini terdapat nfs 1. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam nano /etc export, lalu kita masuk. Nah, lalu kita scroll ke bawah, lalu di sini kita masukkan yaitu /nfs1, kita tab, lalu di sini kita tambahkan bintang. Nah, jadi bintang itu kita mendefinisikan seluruh IP A, siapa saja itu bisa mendapatkan hak aksesnya. Jadi terus kita buka kurung, lalu R ya exclude dan O read only, lalu kita tutup kurung, kita Ctrl X, Y, enter. Dan lalu di sini kita akan merestartnya yaitu dengan sistem ctl restart nfs strip kernel strip server, enter.
Nah, lalu di sini kita sudah selesai, kita akan lanjut di pembahasan selanjutnya, yaitu akan mengakses NFS dari Ubuntu Client. Kita lanjut ke pembahasan mengakses NFS dari klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Nah, jadi di sini kita akan bisa mendapatkan akses atau menggunakan file yang sudah dikonfigurasi sebagai NFS atau sharing file pada Debian server ke Ubuntu client. Nah, di sini kita lihat dengan ls slash. Nah, di sini terdapat NFS 1. Ini sebagai direktori yang bisa di-sharing ke IP mana saja. Dan kita lihat di sini, dan sebelum kita melihat dari isi NFS 1 itu, kita harus menginstal software sebagai penerima, yaitu dengan komen apt install nfs strip common, yaitu sudo apt install nfs strip common. Nah, lalu jika sudah menginstalnya, teman-teman bisa masukkan komen, yaitu untuk melihat fs1, yaitu dengan show mount p. Nah, tapi sebelum ini teman-teman harus cek terlebih dahulu apakah sudah saling terhubung antara Ubuntu desktop dan Debian servernya itu dengan ping ke IP Debiannya. Nah, dia sudah terhubung ya. Lalu kita langsung saja, yaitu show mount min e plus 102. Kita enter. Nah, di sini sudah. Lalu kita lanjut, yaitu dengan komen. Tapi sebelum itu kita harus membuat dulu sebuah direktori untuk sebagai penerima direktori dari NFS 1, yaitu dengan mkdir terima, terima. Nah, di sini kita masukkan, yaitu sudo mount IP-nya itu 10.10.10.2 slash, lalu nama direktorinya itu NFS 1. Lalu kita mau disimpan di mana, yaitu di slash home slash arjun slash terima nfs. Kita enter. Nah, di sini sudah. Jadi kita lihat isi dari file yang sudah diterima, yaitu dengan ls terima nfs. Nah, di sini belum ada apa-apa karena kita belum membuat satu file pun di dalam direktori tersebut. Maka kita bisa menambahkan di server Debian, yaitu dengan touch slash nfs1 slash ab.txt. Enter. Nah, di sini sudah terbuat, yaitu kita ls ls nfs1, dan di sini kita terdapat ab.exe, dan kita cek di Ubuntu kliennya, yaitu dengan ls terima nfs, lalu kita enter. Nah, di sana terdapat ab.txt. Nah, mungkin untuk penjelasan mengakses NFS dari Ubuntu client selesai, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi NFS read write, di mana pada video sebelum-sebelumnya kita hanya mengkonfigurasi NFS read only. Jadi itu tidak bisa, hanya bisa di read, tidak bisa diubah atau diedit. Nah, jadi kita ke Debian server. Nah, kita bisa masuk saja ke nano slash etc slash export. Kita enter. Nah, jadi di sini itu yang mana IP
siapa saja yang ingin mengread saja. Jadi tidak bisa mengubah ataupun mengedit isi dari NFS 1 itu. Jadi kita buktikan saja, yaitu dengan kita masukkan yaitu touch terima c.txt. Nah, jadi itu ada komennya, yaitu ada outputnya yaitu read only file system. Jadi kita hanya memiliki hak akses untuk read. Jadi tidak bisa mengeditnya. Lalu kita coba lagi yaitu nano dengan masuk ke file ab.txt yaitu terima ab.txt. Nah, jadi di sini terdapat yang warna merah itu yaitu is unwritable, yaitu tidak memiliki izin. Kita keluar saja dan di sini kita akan coba mengubahnya. Jadi di sini kita akan membuat directory baru di dalam Debian servernya yaitu NFS2. Di mana NFS2 itu hanya diuntukkan Debian kliennya saja. Jadi hanya memasukkan IP dari Ubuntu client. Nah, jadi langsung saja kita buat yaitu mkdir nfs 2. Kita enter. Nah, lalu di sini hadir slash nfs 2. Lalu kita enter. Kita ls dan di sini ls slash lalu di sini sudah terdapat nfs 2. Lalu di sini kita coba masuk ke nano slash etc slash export. Nah, di sini kita tambahkan yaitu di bawah nfs 1 yaitu l slash nfs 2, lalu kita tab 2 kali, lalu masukkan IP-nya yaitu 172.16.1.50 dan slash 24. Lalu kita buka kurung. Di sini kita rw yaitu read write. rw syn atau sinkron. Lalu tutup kurung. Lalu kita Ctrl X, Y, enter. Dan di sini kita restart yaitu dengan sistem ctl restart nfs strip kernel strip server. Nah, jika sudah, kita ke Ubuntu client-nya yaitu dengan membuat mkdir atau directory baru yaitu dengan mkdir and terima nfs 2. Enter. Nah, di sini sudah dibuat, lalu kita ls slash ls saja, lalu di sini terdapat terima nfs 2. Lalu kita sudo mount untuk memindahkan file yang ada di dalam nfs 2 di Debian server 10 titik 2. Lalu kita titik 2 slash lalu nfs 2 nama directory dari Debian servernya, lalu slash home ingin disimpan di mana yaitu di slash home slash arjun slash nfs terima nfs 2.
Nah, jadi direktori terima NFS2 itu adalah tempat atau wadah yang digunakan untuk menerima seluruh file yang ada di NFS2 di Debian server. Lalu kita enter. Nah, lalu kita ls terima 2. Nah, ini belum terdapat apa-apa, jadi kita akan coba membuatnya, yaitu dengan couch h nfs 2 slash hi.txt. Lalu kita cek di Ubuntu desktopnya, yaitu ls terima nfs2. Dan di sini terdapat hi.txt. Nah, untuk penjelasan kali ini selesai, kita lanjut pada penjelasan selanjutnya. Lanjut ke pembahasan terakhir pada bab 19 atau bab NFS server, yaitu mount permanen. Kenapa permanen? Karena pada video sebelumnya itu kita melakukan mount pada direktori yang kita buat pada Ubuntu desktop client ini. Kemudian kita sesuaikan dengan direktori yang kita buat pada Debian server, yang mana nantinya setiap file yang pada Debian server itu akan sinkron dengan direktori pada Ubuntu client, yaitu kita memasukkan komennya, yaitu sudo mount IP-nya lalu slash nfs2 dari Debian server, direktori dari Debian server, lalu diingin disimpan di mana, yaitu slash home slash arjun slash terima nfs2. Nah, seperti itu. Namun itu tidak permanen. Jadi Ubuntu kita dimatikan, maka akan hilang dan melakukan sudomon lagi secara manual. Nah, jadi jika ingin permanen, jadi teman-teman harus memasukkan NFS secara permanen. Desktop saya mati lalu nyala kembali, saya tidak perlu melakukan konfigurasi mount ke terima NFS. Nah, lalu jika ingin permanen, teman-teman bisa dengan sudo nano slash etc slash fstem. Kita enter. Nah, di sini di bawah teman-teman bisa tambahkan saja, yaitu IP dari Debian servernya 10.10.10.2 lalu titik 2 slash lalu nfs 1, lalu slash home slash arjun slash terima nfs. Nah, lalu di save dan kita Ctrl X Y lalu enter. Nah, jika sudah kita jika sudah, nanti ketika Ubuntu client mati kemudian dinyalakan kembali, tidak perlu mengkonfigurasi mount lagi secara manual. Jadi ini sudah permanen. Nah, mungkin untuk penjelasan pada bab NFS server pada bab 19 selesai. Kita lanjut pada bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.